Penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Di Sportcast Nusantara TV, Bung Ropan, Ya, Australia lawan kita nanti di depan, ya Ya. kan? Dengan squad tadi yang kita miliki, kedalaman atau ketebalan yang sangat ideal ya, dari tim ini. Mudah-mudahan semua juga tidak cedera, ya. ya kan? Walaupun ada yang kena kartu. Nah, Nah, nilai poin 1 nanti dengan tambahan 3 pemain ini, Anda yakin kita bisa memperolehnya? Poin 1 ya, minimal. Iya. Ya, memang sulit kalau bisa dikatakan ya. Kita belum bisa tahu ke depan bagaimana dengan Melihat kualitas kekuatan Australia yang juga punya pemain hebat di Iya. sana. Dan kalau kita lihat kabar terakhir bahwa Australia bermasalah juga kan. Ada 7-9 pemain mereka cedera. Hmm. Ya, terutama yang kita sudah pernah bahas itu Harry Sauter, kapten mereka yang tidak Ya. mungkin tidak akan bermain, dan ini keuntungan buat kita. Di saat Harry tidak bisa bermain, Harry Sauter, ini pemain yang bagus boy di Leicester bermain, Alessandro Sirkati bermain di kanan, mereka berdua bermain di Senayan lawan kita Main mereka yang 0-0. Ya. Ya. Nah, tapi dua-dua ini kemungkinan besar tidak main, ditambah dengan beberapa pemain inti yang tidak bermain. Jadi kalau ada 7-9 pemain mereka yang tidak bermain, ini menguntungkan buat kita. Ya, tapi apapun itu, ini Australia adalah Australia yang mereka ingin mengalahkan kita. Iya. Karena Pasti. bagi Australia kesempatan untuk bisa menjamu Indonesia untuk dapat 3 poin. Ya. Itu yang harus diawasi, dan Tony Popovic sebagai pelatih mereka tahu. Dia memonitor terus perkembangan Indonesia. Dengan penambahan pemain-pemain ini dia tahu. Pastinya, Mereka ya. lihat kualitas Joey Pelupesi, Dean James, Emil Audero itu yang masuk, ya Kevin Dix termasuk, oleh Romani terakhir kita naturalisasi kita ambil. Itu semua dipantau oleh mereka. Mereka Ya. tahu semua. Jadi mereka lihat, wah ini gawat ini Indonesia sangat serius untuk mengambil poin ke kita. Dan itu yang diinginkan oleh Patrick Kluivert. Dan saya rasa kalau ini karena ini tekad besar, ya momentum ini dimanfaatkan, kita bisa mendapatkan hasil yang bagus. Oke. Iya. Alam, sekarang kalau semuanya tadi yang kita bahas tadi, pemain, squad semua sudah ada. Berarti kan sekarang tergantung bagaimana pemikiran, ide dari PK nanti Ya. melawan Australia. Yes. Ada Pastur juga di situ, ada Yes. Daniel Lansat, Ya. mungkin Jordi Cruyff nanti kita bahas juga. Ya. Urung rembuk di situ. Seperti apa gambaran yang Anda lihat dengan pelatih yang sekarang ada nih? Kalau menurut saya, kalau memang kita semua tahu target untuk aman itu hanya 1 poin, Ya. menurut saya coach PK dan rekan-rekannya tidak akan gegabah di Australia sih. Ya. Menurut saya mereka akan bermain lebih sabar, Ya. mengandalkan counter attack, karena kita tahu pemain kita di depan lebih cepat-cepat daripada pemain Australia. Sempat beberapa kali di GBK juga keteteran juga kan pas Ya. counter attack-nya Ragnar gitu. Itu mungkin strategi yang akan dilakukan sama coach PK. Ya, Bung, Ya. lapangan tengah nih Bung ya. Ya. Waktu di GBK kita kalah jauh. Kalah. Jack siapa? Jack Gondrong Irvine. itu Ya, motornya. Iya. Dan dia akan main. Iya. Ya kan? Dia tapi dengan kekuatan yang tadi kita perkirakan di lapangan tengah kita mampu ya mengimbangi lapangan tengah loh nih Bung. Iya, makanya kedatangan ya seorang Joey Pelupesi itu kenapa sangat penting? Dia bisa akan head to head langsung dengan Jackson Irvine. Ini pemain berpengalaman, capsnya banyak di Australia, Jackson Irvine ini, dan dia banyak menyulitkan pemain-pemain kita ketika di Betul. di GBK. Bagus pemain, tapi kita beruntung kalau Joey cepat ya kita ambil dan dia bisa diambil sumpah, akan sangat kesulitan karena di GBK kita tidak punya seorang pemain seperti Joey Pelupesi yang kuat dalam bertahan yang bagus. Itu yang membuat repot. Untung Rido bermain bagus, Ya. Jai Ises bermain bagus di Ya. belakang. Jadi enak. Nah sekarang ada Joey Pelupesi, jadi akan menyulitkan juga bagi Australia Ya. untuk bisa bermain, dan mereka tahu dengan kekuatan Indonesia ini. Makanya lini tengah itu menjadi sangat penting. Nah kita juga punya 2 pemain kan, Tom Hai dan Ivar. Jadi lebih enak sebenarnya. Ya. Untuk itu yang dipikirkan oleh coach Patrick Kluivert, bahwa kalau dapat 1 poin aja bagus buat kita. Ya. Apalagi kalau kita menang. Wah, Itu luar bonus biasa. yang luar biasa. Kalau kita menang, bayang-bayang nomor 2, Alam sudah di depan mata Di itu. depan mata, di, iya. di bawah Betul. Jepang. Kalau menang itu Ya. sensasional sekali. Luar biasa, boy. Itu yang kita harapkan. Makanya dia ambil jangan terlalu muluk-muluk, jangan terlalu pede berlebihan, Ya. Iya. draw aja. Iya. Tapi kita tetap mengincar menang. Ya, Oh, jadi betul. betul yang kata Alam tadi ya. Iya. Bermain sabar, Betul. counter attack, ya Iya. kan, Iya. memperkuat lini tengah, bertarung di lini tengah, Iya. mati-matian di situ. Iya, memang itu yang diharapkan. Kalau Oh, bisa curi gol di awal-awal enak. repot buat tuan Repot. rumah. Sayang memang kita tidak punya Ragnar
ya. Iya, betul. Kalau kita ada Ragnar, karena kemarin di GBK Ragnar yang banyak Bikin menyulitkan repot, mereka ya. juga. Ketika kita counter attack dengan Ragnar yang cepat. Iya, iya, iya. Tapi kita untung juga ketika Ragnar nggak ada, oleh kita bisa Oleh ada. dapat. Ya. Tapi Alam Struik bisa buat 3 gol kemarin loh di Brisbane. Hat-trick kan? Ya. Struik. Stroik ya. Saya berharap juga dia termotivasi gitu. Iya, Struik menurut Alam masih dapat tempat lah sepertinya, walaupun Iya. mungkin substitute atau apa, tapi masih dapat tempat lah. Mudah-mudahan dia tampil. Ya bahkan mungkin kalau Pique ini berani memainkan strike kan bisa bermain melebar. Iya, betul. Dia bisa sayap. Strike di depan kalau 4-3-3 nih. Iya. Strike depan Ole dan juga mungkin Eliano atau Marcelino. Iya. Bisa aja strike dimainkan lebih melebar. Iya. Ya, siapa Lah, tahu. ini Marcelino, saya mau tanya ini. Karena ada masukan dari pelatihnya Oxford Iya. bahwa kelemahan dia itu adalah, ini bahasa teknis sekali, out position, sering out position. Nah, Anda pengertian out position itu apa? Out position itu adalah ketika kalau udah berbicara di sepak bola yang kasta tertinggi, Iya. kita harus di belakang bola, Om Boy. Jadi kita harus tetap bola itu di depan kita. Yang dibilang out of posisi adalah ketika kita habis menyerang, Iya. balik badannya nunduk dan kita tidak lihat bola. Dan kita di sini, bolanya udah di situ, gitu. Jadi kita kan nggak bisa lihat bola. Itu mungkin kelemahannya Marcelino. Sementara kalau pemain-pemain yang lain di kasta tertinggi itu ketika udah nyerang kalah, mereka langsung drop. Jadi bola tetap selalu di depan pandangannya. Itu yang makanya saya bilang Marcelino menurut saya adalah GBK player gitu. Karena kalau kita main away cenderung bertahan, tidak keluar Marcelinonya. Tapi kalau kita main di GBK, Di GBK untuk menyerang baru keluar Marcelinonya. oke lah. Dan Pelupesi ini sangat mempermudah kerja Tom Hai. Pasti Tom Hai senang banget ada dia. Gitu. Sip. Bung Ropan, tadi kita menyinggung Jordi Cruyff kan, Ya. advisor. Wah, Ya. ini juga rame nih kan, komentar-komentar, cari CV dari siapa Jordi ini kan, walaupun nggak bisa kita bandingkan dengan bapaknya. Ya jauh lah. Jauh sekali. Jauh lah. Kita harus realistis, bapaknya itu adalah Nah, itu- God, itu ya. legend itu di Legend gitu kan. Tapi dengan CV dia pernah menjadi sport director di Barcelona, pernah melatih Maccabi dan Maccabi tampil begitu bagus Ya. di Liga Israel, pernah juga di Espanyol, ya kan? Hmm. Anda melihat pilihan dari PSSI lah atau ketum terhadap Jordi Cruyff ini menurut Anda bagaimana? Saya pikir justru kita bersyukur Jordi bisa mau untuk jadi penasihat teknik. Karena Oh, dia mau di benua lain dan Iya. tidak hanya Asia. Cuma kalau bisa melihat bahwa dia terakhir dengan direktur olahraga di Barcelona kan luar biasa, tidak gampang untuk masuk sebagai seorang direktur olahraga di klub sebesar Barcelona lain. Kalau mungkin di Valencia, Celta Vigo, Yes. Ya. ya Valladolid, Ya. nah itu. Tapi ini Barca bos. Barcelona. Barca hanya ada 2 mereka kenal dirinya, Barca dan Madrid dalam Ya. persaingan kan, El Clasico ini. Tapi dia ada di sana dan dia pernah bermain di 2 klub besar yang juga tidak mudah, Barca dan sebelumnya dia ada di MU kan. Iya. Jadi kalau bicara CV top, dia pernah pemain nasional Belanda juga walaupun tidak banyak, tidak Ya. sebanyak Kluivert. Ya. Tapi dia pernah mengenal tim orangnya, pernah dia bermain dengan ini. Jadi ini pelatih yang oke. Ya ketika Pak Erik menawarkan ini, ya bisa saja dia tolak. Karena dia kan masih bisa bermain di klub-klub lain atau menangani klub-klub lain. Ya. Tapi Ya. dia bisa masuk karena dia bisa lihat ada sosok Patrick Kluivert. Ya. Walaupun mungkin lebih muda karena Patrick kan 48, dia 51 tahun. Dia lebih tua dari Patrick. Dia lebih dulu di Barca. Baru Patrick masuk. Patrick dari Milan duluan kan. Ya. Tapi dia tahu bahwa ini bagus. Dia lihat ada Dani Lansat di sana. Dia lihat ada Pastur, ada Vandenberg, dan enak sama-sama jebolan Barca. Bu. Jadi ini itu akan sangat bagus kalau dengan dirteknya Barca juga. Nyambung jadinya. Nyambung kan? Nyambung. Paham? Gimana nih? Aroma Barca udah Belanda, lebih mengerucut lagi aroma Barca. Ya, mudah-mudahan permainan kita juga tiki-takanya kayak Barcelona ya. Mantap. Mudah-mudahan. Itu yang Tapi itu diinginkan. kan terlihat kan sebenarnya Iya. build dari bawah itu Iya. kan terlihat. Sangat sekali. Bagaimana passing yang bagus, Iya. ya kan? Iya. Gerakan, Betul. holding bola yang bagus, Iya. screening bagus, gitu. Iya, betul. Sudah lebih pede lah pemain belakang kita. Kayak Rido berani dari kiper berani main ke Rido, enggak cuma long passing Iya. andalinnya, udah sangat pede, apalagi di belakang ada Jay sama Mes, jadi tambah percaya diri sih. Iya. Wow, Jordi. Berarti tugasnya apa ya, Bung Ropan? Ya sebagai penasihat teknik tentunya dia membantu. Kan selama ini dia membantu Ini timnas. hanya timnas atau
sepak bola Indonesia secara Enggak, keseluruhan. secara keseluruhan di urusan Dirtek lah itu. Urusan Dirtek. Dirtek. Oke. Kalau dia kan ini hanya sebagai ini membantu Hmm. untuk soal teknikal untuk ke Patrick Kluivert untuk kerjasama. Mungkin termasuk dengan Van den Berg di U23 juga. Itu tugas dia ya untuk bisa di sana. Biar sepak bola kita lebih enak lah. Kalau ada seorang seperti Jordi sebagai seorang attacking midfielder toh bisa bermain. Berarti Jordi akan mengamati setiap permainan timnas, figur-figur dari timnas, gaya main timnas itu Betul. pasti akan direkam sama dia. Betul. Ya. Sama-sama bersama dengan Kluivert lah. Ya. Dia akan banyak lebih berbicara. Kolaborasi ini kan yang penting. Memberikan masukan-masukan itu yang paling penting. Iya, Ketika dia datang, masukan-masukan dari dia lah betul. untuk membantu performa timnas ini. Dan dia akan disambut dengan baik Ya. oleh Kluivert. Posisi dia kan di MU ataupun di Barcelona adalah attacking Attacking midfielder midfielder, kan. Serang, ya. Bagaimana seorang gelandang serang dengan kecepatan, dengan kemampuan dia, Ya. ya kan? Jadi warna ini menurut Alam Ya. dengan background dia adalah gelandang menyerang Ya. dan PK sendiri adalah Striker. seorang striker. Seperti apa timnas akan bermain? Seharusnya dan semestinya sih akan lebih kreatif ya dari gelandang Kreatif. ke depan. Karena ada dua sosok tersebut. Jadi memang pas tuh ada gelandang serang, ada striker. Jadi beruntung Ivar, Tom Hai, Marcelino beruntung bisa dilatih sama mereka berdua. Jadi lebih banyak opsi dan pasti taktik untuk menyerangnya lebih banyak sih, Om. Lebih Variasi- kreatif. variasi variasinya penyerangannya akan lebih lebih banyak. banyak main. Iya. Sekarang aja kita udah senang lihat variasi Yes. penyerang di Banget. bawah Iya. Coach STY ya kan. Iya. Gaya bermain dari build up dari bawah. Yes. Apalagi dengan sentuhan PK. Ya. Dan Pastur sendiri menolak tawaran dari klub Belanda. Herenveen. Iya. Herenveen. Iya, Dia karena malah milih sini kan. iya, itu sebagai tantangan baru buat dia kan. Dia bilang bahwa dia lebih senang menerima apa yang dikatakan oleh Kluivert untuk bisa membantu meningkatkan sepak bola Indonesia. Ya. Dia tantangan buat dia. Dia ingin membuktikan itu. Dan dia ingin kan bersama-sama. Dan menarik Boy, kita lihat di kepelatihan tim kepelatihan ini karena kita kan di gelandang itu dirasakan memang masih kurang ya untuk Ya. posisi gelandang. Yang datang semua gelandang-gelandang yang hebat. Van den Berg itu posisi gelandang loh. Iya. Ya. Dan Lanza tuh di tim nasional gelandang. Attacking midfielder Jordi masuk gelandang. Jadi untuk urusan tengah saya pikir aman ini. Makanya diburulah seorang Joy Pelupesi untuk bisa menambah ketebalan di lini tengah ini. Ya. Karena tidak hanya sebagai ada Ivar di sana atau Tom Hai, perlu ada dia sebagai pemain. Ya. Memang masih ada Nathan bisa dicoba Ya. di sana. Tapi kan Nathan menit bermain Iya, kurang kurang. di Swansea. Iya. Sehingga perlu ada Joy Pelupesi ini. Kita masih punya Ricky Kambuaya sebenarnya. Ya. Masih bisa ditampilkan salam. Betul. Iya, jadi memang perlu dengan ada gelandang-gelandang ini terbaik ya. Iya. Semoga gelandang kita lebih kreatif, bisa Iya. enak, Ya. pegang bola lebih bagus dan saya yakin Karena kita akan terhibur di GBK nanti. Iya. Kalau bukan hanya poin maksimal kita dapatkan, tapi permainan yang enak ditonton. Permainan yang menarik lah. Permainan yang Yang menarik, aksi individu yang keren, Iya. gitu dan kan? Kluivert mau kan kita sebanyak mungkin seperti dia bilang di preskon kan, sebanyak mungkin pegang bola. Yes. Ya, Itu yang diinginkan seperti di Barca lah dengan tiki takanya kan. tiki-taka. Oke, Belanda. Gitu boy. Mantap. Aduh, kita break lagi, Oke. ya kan? Kita akan teruskan pembicaraan kita, diskusi kita setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Kalau puasa, siang berasa lemes. Kenapa ya, Ma? Saat puasa, tubuh bisa lemes karena kekurangan mineral, Dek. Minum Le Mineral yang mengandung mineral penting buat tubuh.